Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya misi yang seru nih. Kita bakal bedah tuntas soal diabetes, tapi dari sudut pandang yang mungkin, belum pernah Anda dengar sebelumnya. Ini semua berdasarkan serangkaian video dari kanal Kaidah Body Kalibrasi Official yang Anda kirimkan. Kebanyakan dari kita kan taunya diabetes itu penyakit kelebihan gula darah, ya kan? Titik. Tapi sumber-sumber ini ngajak kita mikir lebih dalam. Kenapa ya pengobatan yang ada sekarang seringnya cuma ngontrol gejala, bukan memereskan akarnya? Jangan-jangan, biang keroknya bukan gula itu sendiri. Tepat sekali. Cara pandang yang mereka tawarkan itu cukup radikal ya. Mereka bilang untuk paham diabetes, kita harus paham dulu apa yang mereka sebut algoritma sang pencipta di dalam tubuh kita. Menurut mereka, kunci masalahnya bukan di gula yang tinggi, tapi di sistem metabolisme lemak yang bisa dibilang gagal total. Nah, kegagalan sistem transportasi lemak inilah yang jadi tersangka utamanya. Jadi, obrolan kita hari ini nih bakal menelusuri gimana sistem ini seharusnya bekerja, di mana letak kerusakannya, dan kenapa itu bisa bikin gula darah jadi kacau. Oke, ini dia yang bikin saya penasaran dari awal. Mereka pakai analogi jenjang karir pankreas. Ini kerangka yang asyik banget buat mulai. Katanya di fase awal, pankreas kita itu santai dan happy. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, di masa sehat, tubuh kita itu efisien luar biasa loh. Pankreas nggak perlu kerja ngoyo. Anda mau makan sate pagi siang malam, minum es teh manis, gula darah tetap stabil di angka normal. Oke. Kenapa? Karena sel-sel tubuh masih sangat peka sama perintah insulin. Ibaratnya, resepsionis di kantor, yaitu sel tubuh, masih sigap. Begitu ada tamu datang, si glukosa dan manajer, si insulin, kasih kode. Pintu langsung dibuka. Semuanya lancar, gitu. Nah ini dia nih fase berikutnya yang mereka sebut lembur nggak digaji. Ini fase pradiabetes dan terus terang ini yang paling bikin merinding. Gejalanya katanya nggak kentara, badan sering pegal-pegal, asam urat sama trigliserida naik turun nggak jelas. Tapi, dan ini yang gila, kalau cek gula darah hasilnya masih normal. Wah ini kan jebakan Batman. Kita merasa baik-baik saja, padahal di dalam pankreas kita udah teriak-teriak. Betul sekali. Fase lembur nggak digaji ini adalah periode kritis yang sering banget terlewatkan. Tubuh sebenarnya udah kasih sinyal, tapi karena indikator utama yang biasa kita pakai, gula darah, masih aman, ya kita abai. Kita cuek aja ya. Betul. Di balik layar, pankreas itu sedang mengkompensasi sebuah masalah besar. Sel-selnya udah mulai agak budek sama perintah insulin. Ini yang disebut resistensi insulin. Jadi pankreas harus teriak lebih kencang. Maksudnya teriak? Dengar memproduksi insulin lebih banyak. Dari luar kelihatan tenang, padahal di dalam udah ada drama besar. Sampai akhirnya. Drama itu mencapai puncaknya. Fase ketiga, pankreas pensiun dini. Dia nyerah, udah terlalu lelah. Di titik inilah, gula darah akhirnya melonjak drastis, kita ke dokter dan dapat stempel diagnosis diabetes. Dan disinilah letak kritik paling tajam dari kaidah body kalibrasi terhadap penanganan konvensional. Ketika pankreas sudah dalam kondisi burnout dan mau pensiun, pengobatan yang sering diberikan justru memaksa dia. Memaksa gimana? Mencampuk dia buat kerja lebih keras lagi. Ibaratnya, Anda punya karyawan yang udah diambang kelelahan mental sama bosnya malah disuruh lembur terus-terusan. Wah, Sambil diancam potong gaji pula. Apa yang terjadi? Ya makin hancur kan? Pendekatan ini menurut argumen mereka nggak menyentuh akar masalahnya sama sekali. bener juga ya analoginya. Ini kayak cerita detektif. Kita punya korban yang jelas, yaitu si pankreas yang kelelahan sampai pensiun dini. Sekarang kita harus cari tahu siapa penjahat yang bikin dia kerja sampai tumbang. Dan sumber ini nunjuk ke satu tersangka utama, sistem transportasi lemak yang kacau. Tepat. Jadi argumen utamanya adalah gula darah tinggi itu cuma gejala akhir, cuma asapnya. Apinya di mana dong? Apinya ada di tempat lain, yaitu di kegagalan metabolisme lemak. Mereka melukiskan gambaran resistensi insulin dengan sangat jelas. Bayangkan setiap sel di tubuh Anda punya pintu dan insulin itu kuncinya. Normalnya, kunci masuk lubang, pintu terbuka, glukosa atau bahan bakar masuk. Nah, pada kondisi resistensi insulin, lubang kuncinya ini tersumbat. Tersumbat? Tersumbat oleh sesuatu yang mereka sebut plak. Tunggu plak apa nih? Jangan-jangan sisa kerak rendang semalam? Bukan sisa rendang, tapi lebih parah dari itu. Menurut kerangka berpikir ini, plak itu adalah tumpukan sampah atau rongsokan dari paket-paket lemak dan kolesterol yang gagal diantar dan dibongkar dengan benar. Oh, oke. Bayangin deh, di depan pintu setiap rumah di sebuah kompleks ada tumpukan sampah yang bikin kunci nggak bisa masuk ke lubangnya. Akibatnya apa? Bahan makanan, si glukosa, numpuk di jalanan kompleks, yaitu aliran darah, bikin macet dan kotor, sementara di dalam rumah penghuninya kelaparan energi. Nah, itu dia gambaran gula darah tinggi dan sel yang kelaparan itu ya.
Betul, itulah gambaran gula darah tinggi dan sel yang kelaparan pada penderita diabetes. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi masalahnya bukan di kunci atau insulinnya, bukan juga di bahan makanannya atau gulanya, tapi di pintu yang macet karena ada tumpukan sampah lemak. Tapi saya masih bingung satu hal. Kalau lemak itu kan kayak minyak, dan darah itu kan sebagian besar air, gimana ceritanya mereka bisa jalan-jalan bareng di tubuh kita? Harusnya kan misah. Apa ada triknya? Pertanyaan bagus sekali. Dan disinilah kita masuk ke inti dari algoritma tubuh yang dibicarakan oleh kaidah body kalibrasi tubuh kita itu super cerdas karena tahu. Lemak dan darah nggak bisa nyampur. Tubuh menciptakan wadah atau kontainer khusus. Wadah? Iya, wadah untuk mengangkut lemak. Namanya lipoprotein. Analogi yang mereka gunakan sederhana. Anda nggak bisa bawa air pakai tangan kosong kan? Nggak bisa tumpah. Tapi kalau pakai gelas bisa. Nah, darah itu tangan Anda. Lemak itu airnya, dan lipoprotein itu gelasnya. Darah bisa menggenggam gelas yang isinya lemak. Paham. Jadi lemak itu dibungkus dulu biar bisa jalan-jalan di darah, lalu gimana prosesnya sampai bisa jadi sampah yang menyumbat tadi? Nah, disinilah letak titik kritisnya. Bayangkan lemak dari makanan itu kayak paket besar yang baru keluar dari gudang, yaitu usus. Begitu masuk ke jalan raya atau aliran darah, paket ini harusnya ditempeli stiker instruksi khusus oleh ADL. Stiker instruksi? Iya, stiker ini punya pesan penting untuk seorang petugas bongkar muat super krusial yang namanya enzim lipas. Pesannya, hey, paket ini boleh dibongkar sekarang. Oke, ada petugas bongkar muat namanya lipase, terus apa tugasnya dia? Tugas lipase ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dia yang membongkar paket-paket lemak tadi, mengeluarkan isinya, yaitu asam lemak, supaya bisa diserap oleh sel otot atau sel lain untuk dijadikan energi. Tanpa lipase yang aktif atau kalau stiker instruksinya enggak ada, paket-paket lemak tersebut tidak terbongkar. Terus gimana tuh jadinya? Semua paket lemak ini yang punya nama-nama teknis kayak VLDL atau LDL cuman akan muter-muter tanpa tujuan di aliran darah. Enggak ada yang bongkar muatannya. Ah, jadi paket-paket yang cuman keliling-keliling tanpa dibongkar ini yang jadi biang keroknya? Persis. Paket yang kelamaan di jalanan ini berisiko rusak. Bayangkan potongan apel yang Anda biarkan di udara terbuka. Lama-kelamaan jadi coklat dan busuk kan? Iya, bener. Itulah yang disebut oksidasi. Di dalam darah, paket lemak yang busuk karena teroksidasi ini jadi lengket, memicu peradangan, dan akhirnya membentuk plak yang menyumbat lubang kunci di pintu-pintu sel kita tadi. Tapi bukankah selama ini kita selalu diajari kalau LDL itu lemak jahat, kok di sini ceritanya beda? Seolah-olah dia cuma korban keadaan. Ini pergeseran cara pandang yang paling fundamental. Sumber ini berargumen, LDL itu bukan penjahatnya. Dia cuma supir truk yang tugasnya sangat mulia, mengantar kolesterol. Kolesterol itu mulia? Kolesterol itu vital loh, bahan baku untuk bikin hormon penting seperti testosteron dan estrogen. Tanpa supir truk ini, kita semua bakal loyo. Masalahnya bukan di supirnya, tapi ketika mandor bongkar muat di tempat tujuan, yaitu si enzim lipase tadi lagi mogok kerja. Oh, jadi truknya numpuk di jalanan ya? Betul. Akhirnya truk-truk pengangkut kolesterol ini menumpuk, bikin macet total, dan disalahkan sebagai penyebab masalah. Wow, oke, jadi ini semua tentang sistem logistik dan bongkar muat yang macet. Kalau begitu kaidah body kalibrasi ini menawarkan solusi dong. Nah, ini ada klaimnya mereka yang paling provokatif nih. Penderita diabetes adalah orang-orang kaya raya. Ini maksudnya apa coba? Bikin bingung. Haha, itu metafora yang kuat. Maksudnya begini, darah Anda itu sebenarnya penuh dengan harta karun nutrisi. Ada glukosa, lemak, protein, semuanya melimpah ruah. Anda itu kaya raya. Terus masalahnya? Masalahnya, semua harta itu tercecer di jalanan, yaitu di aliran darah, dan nggak pernah sampai ke dalam brankas alias sel-sel tubuh. Jadi, strategi pemulihan yang mereka tawarkan itu intinya adalah, gimana caranya memastikan harta karun ini sampai ke tujuan dan bisa dimanfaatkan. Oke, gimana caranya? Apa saja langkah-langkahnya? Intinya, strateginya punya 3 pilar yang sangat logis. Bisa kita sebut benahi, pakai, nikmati. Pilar pertama dan paling fundamental adalah benahi. Benahi apanya maksudnya? Maksudnya benahi dulu dapur dan sistem logistiknya. Ini fokus pada perbaikan metabolisme fondasi. Tujuannya, pertama, memastikan lambung cukup asam untuk mencerna protein. Kenapa? Karena protein itu bahan baku untuk bikin si petugas bongkar muat, si lipase dan juga gelas pengangkutnya, si lipoprotein. Ah, masuk akal. Tanpa bahan baku pabrik nggak bisa produksi. Kedua, mengaktifkan kembali enzim lipase itu sendiri, supaya sistem bongkar muatnya jalan lagi. Oke, jadi benahi dulu dapurnya biar bahan baku yang pekerjanya siap. Setelah sistem logistiknya beres, pilar kedua apa? Pilar kedua adalah pakai.
Setelah harta karun nutrisi, yaitu lemak, itu sudah bisa diakses oleh sel, tubuh perlu permintaan. Hei, saya butuh energi. Nah, disinilah peran olahraga. Olahraga biasa? Tujuannya bukan sekedar membakar kalori secara umum, tapi secara spesifik menciptakan permintaan di sel-sel otot untuk membakar lemak yang kini sudah tersedia. Jadi, Anda secara aktif menggunakan harta karun yang sudah berhasil diantar itu. Benahi, pakai, logis, lalu pilar terakhir? Nikmati. Betul. Pilar ketiga adalah nikmati. Setelah sistem metabolisme lemak dan otot berjalan lancar, tubuh bisa mulai memanfaatkan kemewahan lain, yaitu kolesterol. Kolesterol yang tadinya cuma bikin macet di jalanan, sekarang bisa dipakai untuk fungsi semestinya, produksi hormon. Wah, keren. Ini didukung dengan aktivitas-aktivitas yang menantang secara fisik dan mental, yang secara alami memicu tubuh untuk menikmati kemewahan kolesterol dengan mengubahnya jadi hormon-hormon penting. Dengan begitu, seluruh sistem kembali berfungsi seimbang sesuai algoritma aslinya atau ya, setelan pabriknya. Jadi kalau kita rangkum dari semua sumber yang Anda berikan ini ya, kita diajak melihat diabetes dengan kacamata yang benar-benar baru. Dari yang tadinya kita anggap penyakit gula darah menjadi penyakit akibat kegagalan sistem transportasi lemak. Ini benar-benar menggeser fokus kita ya, dari yang cuma sibuk ngurusin asep, yaitu gula darah tinggi, menjadi usaha untuk memadamkan apinya. Apinya yaitu mesin metabolisme yang rusak. Intinya persis seperti itu. Gagasan utama dari kaidah body kalibrasi ini adalah tubuh kita itu punya aturan mainnya sendiri, punya algoritma yang sudah baku. Masalah kesehatan muncul ketika kita seringnya tanpa sadar melanggar aturan main itu terus-menerus. Dengan memahami dan kembali selaras dengan algoritma itu, terutama cara tubuh seharusnya memproses lemak, ada kemungkinan untuk membereskan akar masalahnya, bukan cuma menekan gejalanya. Ini tentang mengembalikan tubuh ke setelan pabrik. Dan ini mungkin sebuah pemikiran terakhir ya untuk Anda renungkan yang dibangun dari materi ini. Jika sistem tubuh kita itu sebegitu terhubungnya seperti yang disarankan oleh teori ini, di mana kesehatan lambung bisa mempengaruhi metabolisme lemak yang ujung-ujungnya menyebabkan diabetes, maka nasihat kesehatan umum mana lagi ya yang mungkin selama ini hanya berfokus pada gejala, bukan pada sistem secara keseluruhan. Hal ini mendorong kita untuk bertanya, jangan-jangan sebuah intervensi di satu titik malah tanpa sadar menyebabkan masalah di bagian lain dalam jaringan tubuh kita yang super rumit ini.